Saudaraku sekalian, sekecil apapun yang saudara pandang, kalau Tuhan mengadakan perubahan, terimalah itu sebagai berkat yang besar. Sekecil apapun yang saudara pandang, kalau itu merupakan perubahan karakter, perubahan watak, pandanglah itu sebagai hal yang besar, saudaraku. Misalnya kalau dulu setiap kali marah ada kata kebun binatang. Misalnya ada kata anjing, babi, sekarang tidak ada lagi. Ucapkan syukur itu sebagai berkat. Jangan hanya berkata saya sudah berubah. Dulu kalau saya maki-maki orang, saya menggunakan kata-kata yang tidak patut, saya menyebut binatang dan lain-lain. Sekarang saya tidak lagi. Itu berkat besar sebenarnya, saudaraku. Berkat besar. Kalau dulu kita kehilangan satu barang apa gitu, kita akan mikir terus. Ya, kita kehilangan sukacita. Tapi sekarang tidak. Bersyukur, syukuri hal itu. Pandanglah itu sebagai berkat besar, dan memang itu berkat besar. Karena perubahan-perubahan dari hal-hal kecil ini akan bergulung terus seperti bola es untuk mengadakan atau untuk mengalami perubahan-perubahan yang lebih besar yang saudara dan saya akan alami. Dan setiap hari mestinya ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Hanya kadang-kadang atau sering kita tidak menyadari perubahan-perubahan tersebut. Pasti ada perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau jasmani fisik kita ini ada regenerasi. Ya, memang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tetapi berapa banyak, saudara, kita mengalami perubahan. Sel-sel yang mati diganti sel-sel yang baru. Dan itu sebenarnya keajaiban Allah yang sudah menjadi tatanan di dalam tubuh setiap individu. Jika bukan Tuhan yang menciptakan manusia dengan keadaan ini, siapa? Hanya Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu. Dan ini bukan hal yang sederhana. Kenapa? Karena tidak ada makhluk manapun, tidak ada manusia manapun yang dapat menciptakan hal itu. Itu hanya Tuhan. Dan jangan pandang itu perkara sederhana, itu perkara besar tubuh kita mengalami regenerasi. Kalau tidak, mati kita, saudara. Lambat laun, cepat atau lambat mati. Tuhan memberikan kita juga secara rohani pembaharuan terus. Dari hal-hal kecil, hal-hal yang dipandang kecil, dari hal-hal sederhana yang saudara pandang sederhana, sampai kepada hal-hal besar. Jadi jangan hanya melihat hal-hal besar, yang kadang-kadang itu hanya kamuflase, saudaraku. Itu hanya kamuflase, saudaraku. Ya, itu hanya kamuflase. Oh, dulu saya berbuat A, sekarang tidak. Tidaknya hari ini tuh mungkin faktornya banyak. Dulu main judi, sekarang tidak main judi. Faktornya bisa karena tidak ada uang. Faktornya karena memang tidak ada tempat untuk main judi. Faktornya memang udah jatuh miskin.
banyak merugi dan takut rugi lagi. Tapi coba kalau banyak uang, ada peluang, belum tentu tidak berjudi, saudara. Oh, dulu suka mencuri, sekarang tidak. Bukan karena tidak memiliki karakter mencuri, karena memang tidak ada kesempatan lagi, atau pernah masuk penjara, takut masuk penjara lagi. Belum tentu ya dia tidak mencuri, tidak punya spirit mencuri, belum tentu. Dulu berjinah, suka selingkuh. Sekarang tidak berjinah, tidak selingkuh. Belum tentu dia mengalami perubahan. Bisa jadi karena dia malu, dia diancam pasangan hidupnya. Saudaraku, tapi mulailah dari perkara kecil. Perubahan yang permanen. Artinya satu kebiasaan buruk, satu kebiasaan yang salah, satu perbuatan yang salah yang saudara benar-benar tidak lakukan. Saudara benar-benar benci terhadap dosa itu atau jenis kesalahan itu. Nanti akan berkembang lagi untuk jenis dosa-dosa yang lain. Dan akan bergulung terus seperti bola es. Sehingga kita bisa benar-benar terlepas dari segala jenis dosa. Dan kita mengembangkan hati yang takut akan Allah. Hati yang menghormati Allah. Karena memang kalau orang benar-benar takut akan Allah dan menghormati Allah, itu tidak akan berbuat salah, tidak akan berbuat dosa. Tentu takut dan hormatnya kepada Allah harus bertumbuh terus, berkembang terus, sehingga sampai pada titik di mana dia membangun kodrat dosa, kodrat ilahi dalam dirinya dan kodrat dosa dimatikan. Membangun kodrat ilahi dan kodrat dosa dimatikan. Kalau sampai kodrat ilahi ditumbuhkan, kodrat dosanya dimatikan, orang baru bisa mencapai kesucian yang sesungguhnya. Orang baru bisa berpikir seperti Allah berpikir dan kehendak keinginannya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu ingat, dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang kelihatannya sederhana, tapi perubahan itu permanen. Dan terus akan mengalami perubahan makin besar seperti bola es yang makin besar. Dan itulah proses mematikan kodrat dosa. Mematikan manusia lama. Menghidupkan kodrat ilahi. Dan kemudian saudaraku, kita menghidupkan karakter Kristus di dalam diri kita. Kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita syukuri adanya perubahan-perubahan yang kita pandang itu kecil. Tetapi sebenarnya itu perkara besar yang Allah kerjakan. Ya, kalau dulu suka, sekali lagi contoh sederhana, kalau marah ucapkan kata-kata kebun binatang, sekarang tidak. Dia dulu kalau marah rasanya mau banting barang, mau pukul sesuatu. Sekarang tidak. Perubahan-perubahan permanen ini. Kalau dulu menyukai kesenangan-kesenangan tertentu, sekarang sudah tawar hati terhadap kesenangan-kesenangan tersebut. Saudara, ini bagian dari proses pendewasaan, proses penyempurnaan yang Allah lakukan. Ya. Jangan berpikir berlebihan, jangan berpikir hal-hal yang saudara anggap itu besar. Ya memang besar, tetapi hal-hal kecil pun saudara juga harus memandangnya hal yang besar. Yang penting perubahannya permanen ya. Ingat, bukan hanya dulu main judi, sekarang tidak main judi. Alasan tidak main judi apa? Tapi kalau perubahan kecil tapi permanen akan bergulung terus menjadi seperti bola salju
membunuh, mematikan manusia lama, membunuh, mematikan kodrat dosa, dan membangun kodrat ilahi, dan benar-benar hidup baru di dalam Tuhan. Baik saudara, itulah pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa nanti kebaktian jam 8 pagi di GSKI Gajah Mada, ya, Jalan Gajah Mada, ya, di gedung Gajah Mada Tower. Ya, ingat di Rehoboth itu lantai 15, 16. Lalu kebaktian jam 11 di Arta Gading onsite dan jam 5 sore. Doa pagi kita besok jam 5 kurang seperempat, ya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk doa pagi yang Bapa telah berkati. Segala hormat bagimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini adalah doa puasa yang terakhir ya. Oke, Tuhan berkati, sampai jumpa.